Sebenarnya kalau ada kecurangan itu beban pembuktiannya bukan kepada kita, tetapi kepada penyelenggara gitu ya. Jadi karena penyelenggara itu punya instrumen untuk membuktikan adanya kecurangan. Jadi penyelenggara itu sudah difasilitasi, dia udah digaji besar, dapat fasilitas banyak, ya tugas dia dong untuk mencari bukti ketika ada indikasi kecurangan. Bukan itu dibebankan kepada kita sebagai publik ya untuk mencari bukti lagi gitu. Ngapain ada penyelenggara pemilu kalau itu semua dibebankan kepada kita ya. Itu merespon statement terakhir Mas Ari tadi ya. Nah, saya mungkin tidak akan sistematis ya, tetapi poin per poin secara fragmentatif saja. Jadi pertama, saya ingin kita bisa melihat satu gambar besar apa beda pemilu Orde Baru dan pemilu di era reformasi ya. Nah, salah satu perbedaan signifikan adalah pemilu di Orde Baru itu melibatkan birokrasi ya, struktur pemerintahan dari atas sampai yang paling bawah sebagai mesin politik pemenangan. Pertama, kedua, perbedaan signifikan lainnya adalah melibatkan aparat, ya entah itu TNI ataupun polisi, ya. Nah, itu praktek yang dilakukan di pemilu Orde Baru, ya. Nah, nuansa itu terasa kembali, ya di pemilu yang sekarang, ya. Karena itu secara bercanda sering saya bilang ini Orde Baru 4.0 gitu ya. Jadi situasi dan nuansanya itu kita rasakan ya. Misalnya polisi melakukan pemanggilan terhadap para kades ya di beberapa daerah. Untuk apa dipanggil? Untuk mempertanggungjawabkan dana ya, dana desa ya. Polisi minta laporan keuangan dana desa gitu ya. Apa urusannya begitu? Dan ini kan artinya ada upaya intimidatif ya, represif gitu kepada aparat aparat pemerintahan ya, struktur pemerintahan, misalnya nggak sampai di level desa gitu. Kemudian indikasi yang kedua, ngapain polisi minta supaya penyelenggara pemilu di setiap kantornya itu memasang CCTV ya, di kantor Bawaslu maupun KPU? Apa urusannya polisi memata-matai penyelenggara pemilu gitu ya? Dan repotnya penyelenggara pemilu pun oke saja, fine saja, setuju dengan itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada saya sempat berkeliling di beberapa provinsi dan kabupaten kota ya. Bahkan polisi meminta data pemilih ya kepada penyelenggara. Ngapain coba? Buat apa itu? Kira-kira buat apa? Apa kompetensi dan korelasi polisi meminta data pemilih kepada penyelenggara? Ya. Buat apa barang itu gitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan besar. Nah, indikasi-indikasi ini yang ingin saya katakan begini, bahwa nuansa pelibatan aparat keamanan TNI Polri, kemudian juga birokrasi itu kita rasakan ya dalam bentuk indikasi-indikasi. Dan sebenarnya jangan dibebankan itu kita untuk membuktikan, itu tugasnya penyelenggara ya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, karena itu maka nuansa Orde Baru itu kental ya dan tebal kita rasakan di pemilu kali ini ya. Karena itu maka pemilu kali ini bisa dikategorikan sebagai, atau bisa kita berdasarkan indikasi-indikasi itu, maka bisa kita simpulkan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang buruk. Kecurangan dilakukan secara kolosal ya. Jadi ada kecurangan kolosal yang kita lihat, kita rasakan gitu ya. Kemudian
ada situasi environment politik ya, atau ekosistem politik yang kemudian dikondisikan ya, untuk bagaimana publik ya mengalami satu krisis, misalnya sembako, harga beras itu naik tinggi ya, kemudian ketika masyarakat merasakan dampak kenaikan beras itu cukup menyulitkan, maka operasi bansos dilakukan ya. Nah, itu juga artinya ada ekosistem atau lingkungan politik yang memang sudah disiapkan ya, sehingga itu mempengaruhi orang memilih siapa. Dan statement ketika bansos itu ditebarkan juga jelas ya, ini dari Pak Jokowi. Artinya bansos itu dipersonifikasi ya sebagai barangnya presiden, bukan barangnya negara gitu. Itu barangnya negara, duit negara gitu. Jadi bukan personal Jokowi ya, dan itu loud and clear, jelas kita lihat ya. Nah, pengkondisian seperti ini, ekosistem politik itu diciptakan sedemikian rupa sehingga bansos itu atau politik bansos yang dimainkan itu menjadi efektif ya, bahkan sangat efektif gitu. Nah, ya, bansos itu sebenarnya kalau kita berpikir agak kritis ya, bansos itu justru menunjukkan kegagalan pemerintah ya di dalam mensejahterakan masyarakat atau mensejahterakan rakyat ya. Di negara-negara yang relatif sudah lebih baik tingkat ekonominya dan relatif lebih sejahtera, nggak ada itu bansos. Nah, bansos itu terjadi hanya ketika pemerintah gagal ya melakukan atau menaikkan tingkat kesejahteraan publik ya, maka solusinya adalah bansos ya. Nah, itu kalau pertanyaan kritis ya terhadap politik bansos. Nah, kemudian juga ada situasi, ini masih soal ekosistem politik ya, ada situasi demografis yang juga itu seakan-akan dinikmati ya. Jadi kalau data Kemendagri Desember tahun 2022 ya, itu menempatkan posisi mayoritas masyarakat Indonesia yang hanya tamat SD itu ada 64 juta sekian ya. Kemudian yang cuma lulus SMP itu ada 40 juta sekian ya. Kemudian yang lulus SMA agak lebih tinggi 58 juta sekian. Nah, 64 juta itu cuma lulusan SD. Itulah yang mayoritas, kemudian yang tertinggi ya. Dan kemudian yang sarjana S1 itu cuma 12 juta. Ya, jadi 12 juta dibandingkan 64, 58 dan 40 juta. Gitu ya. Nah, situasi demografis ini juga adalah situasi yang sangat menguntungkan ketika kita melakukan kampanye yang sifatnya gimmick ya, joget-joget ya, gemoy-gemoy, itu hanya bisa efektif di lingkungan demografis yang tingkat pendidikannya belum tinggi atau di masyarakat yang tidak well educated ya. Nah, situasi demografi seperti ini juga merupakan lingkungan politik yang cukup menguntungkan ya, terutama bagi incumbent ya. Nah, orang yang relatif tidak well educated itu kemudian kan juga akan sangat terpesona dengan ketika situasi sulit, beras mahal, semua mahal, kemudian ada sinterklas datang memberikan bansos gitu ya. Nah, itu kan kita terpesona dengan itu, kemudian itu juga sedikit banyak mempengaruhi pemilih ya. Nah, ini situasi lingkungan atau environment politik yang memang sudah dikondisikan dengan sangat baik dan sangat sistematis ya. Nah, itu terus kemudian jadi kalau kita bicara soal bansos ya,
demokrasi itu selalu berbicara dalam konsep kontraktual, ya, bukan transaksional. Ya, kalau bansos itu kan arahnya ke transaksional, ya. Gue kasih, lu pilih gue gitu misalnya, ya. Itu ada transaksi di situ. Artinya apa yang tidak bisa diberikan secara sukarela itu kan harus dikompensasi. Ya, kompensasinya adalah beras misalnya, ya, atau sembako. Ya, itu kompensasinya ketika kita susah mendapatkan sesuatu yang diberikan secara sukarela. Apa itu yang bisa diberikan secara sukarela? Ya, pilihan atau hak untuk memilih. Kalau itu nggak bisa diberikan secara sukarela, ya harus dikompensasi. Apa kompensasinya? Bansos. Ya, jadi demokrasi kita itu adalah demokrasi transaksional, bukan bukan demokrasi kontraktual. Ya, mestinya demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi kontraktual. Ada kontrak politik, ada kontrak sosial, sehingga kontrak itu juga bisa menjadi alat penekan siapapun nanti penguasa yang jadi, karena sudah taken kontrak dengan pemilih misalnya begitu, ya. Jadi itu situasi demokrasi kita saat ini, ya. Nah, isu terakhir hari-hari ini yang menghangat adalah soal quick count, ya. Nah, ya, quick count, kelemahan quick count itu adalah dia hanya berbicara tentang si A dapat berapa, si B dapat berapa, si C dapat berapa. Tetapi quick count itu tidak berurusan dengan bagaimana caranya si A dapat 100, bagaimana caranya si B dapat 1000, bagaimana caranya si C dapat 1.000.000. Ya. Nah, problem kita adalah bukan pada angka, tetapi pada bagaimana angka itu didapat. Ya, karena kalau caranya curang, angka-angka itu didapat, maka angka itu dengan sendirinya tidak legitimate. Ya, itu jadi kalau misalnya kita hanya berbicara soal si A dapat berapa, si B dapat berapa, si C dapat berapa, maka kita masih bermain di kulit luar dan di atas permukaan. Apa yang disajikan di atas meja kita harus makan itu kan. Tetapi yang kita persoalkan adalah apa ingredients, ya, sajian yang di atas meja itu, bagaimana cara dia dibuat gitu, menyehatkan atau tidak, atau jangan-jangan racun yang disajikan di atas meja yang harus kita makan gitu. Jadi artinya quick count itu tidak mampu menjangkau isu-isu soal bagaimana angka-angka itu bisa ada, ya. Nah, fokus kita, atau sebenarnya fokus semua publik yang aware mestinya bukan kepada angka, tetapi pada bagaimana cara angka-angka itu didapat.